Misal kita diberikan sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu? Kira-kira jawaban kita apa? Bagi golongan orang yang sudah memiliki tujuan hidup, barangkali pertanyaan tersebut tidak terlalu sulit untuk dijawab. Tapi pertanyaan tersebut akan menjadi sulit bagi segolongan orang yang memang belum memiliki tujuan hidup. Hidup tanpa tujuan ibarat rumah tanpa pintu, ibarat bunga tanpa kumbang, ibarat iman tanpa perbuatan, dan ibarat tata surya tanpa matahari. Hidup tanpa tujuan ibarat bumi tanpa gravitasi, ibarat kepala tanpa otak, ibarat lutut tanpa tungkai, dan ibarat dada tanpa jantung. Sekali lagi saya mau bertanya, kira-kira apa sih tujuan hidup kalian? Yes, saya sangat yakin dan percaya, pasti jawaban setiap orang akan berbeda. Jawaban mereka akan tergantung pada cara pandang mereka dalam mengartikan hidupnya. Oke, tapi yang harus kalian tahu bahwa menentukan tujuan dalam menjalani hidup adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, teman-teman. Anda tidak akan kemana-mana jika Anda tidak memiliki tujuan hidup. Oke, sekarang saya akan berikan satu contoh sederhana. Misal kalian akan melakukan perjalanan dari kota Semarang menuju kota Yogyakarta. Apakah kalian akan langsung berangkat saja tanpa melakukan persiapan apapun? Atau sebelum keberangkatan, kalian melakukan persiapan lebih dulu, baru kemudian berangkat? Yap, karena dengan kalian melakukan persiapan sebelum berangkat, itu berarti kalian membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak, agar kalian tidak tersesat. Kalau boleh saya memberikan sebuah saran, sebaiknya 1 hari sebelum keberangkatan, persiapkanlah segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja, besok kira-kira jam berapa mau berangkat? Kemudian moda transportasi atau kendaraan yang digunakan kira-kira apa? Lalu kira-kira sampai Yogyakarta jam berapa? Dan lain-lain. Karena kita tidak akan sampai di kota Yogyakarta jika rute antara Semarang sampai Yogyakarta saja kita tidak tahu. Betul apa betul? Begitu juga dengan hidup, teman-teman. Anda tidak bakal sampai pada impian Anda jika Anda memang tidak pernah merencanakan impian dan langkah-langkah untuk mencapai impian tersebut. Ya, mungkin ada yang berpikir begini, hidup ikuti aliran air saja. Oke, saya terima. Tapi kalian harus tahu bahwa yang mengikuti arah aliran air hanyalah ikan mati dan kotoran saja. Betul nggak? Jadi kalian harus menentukan apa sih sebenarnya yang ingin kalian wujudkan dalam hidup? Apakah Anda ingin menjadi kebanggaan bagi anak-anak dan orang tua Anda? Apakah Anda ingin menjadi suami atau istri yang bisa dibanggakan? Atau apapun itu, yang terpenting Anda harus punya sesuatu yang ingin Anda wujudkan dalam hidup. Saya sangat yakin dan percaya, tentunya harus seizin Tuhan ya, Anda pasti akan bisa mewujudkannya. Asalkan kalian harus punya tujuan hidup dulu. Dan tentunya harus diperjuangkan dong ya. Karena jika kalian tidak mempunyai tujuan hidup, memang apa yang ingin Anda wujudkan? Betul nggak? Oke. Sebenarnya Anda punya tujuan hidup atau tidak, waktu itu akan tetap berjalan, teman-teman.
Dan bagi golongan orang-orang yang sudah memiliki tujuan hidup, mereka akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi golongan orang yang sudah memiliki tujuan hidup, waktu adalah aset. Satu hari saja mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan merasa telah mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Think about that. Sebaliknya, bagi golongan orang yang tidak memiliki tujuan hidup, biasanya mereka akan sangat santai dalam menjalani hidupnya. Dan begitu mereka sadar, mereka telah memasuki usia tua atau usia senja. Dan disitulah biasanya mereka menyesal. Yap, menyesal pasti jatuhnya di belakang ya. Oke, teman-teman ingat pepatah nggak? Bahwa ketika kalian lahir, kalian yang menangis. Dan orang-orang di sekitar Anda yang tersenyum karena bahagia. Maka dari itu, usahakan ketika Anda mati nanti, usahakan orang-orang di sekitar Anda yang menangis. Dan Andalah yang tersenyum. Kenapa demikian? Karena pada saat Anda hidup, Anda sudah membuat banyak sekali manfaat. Ya, supaya hidup Anda penuh manfaat, maka dari itu awalilah dengan menetapkan tujuan hidup kalian. Oke, setelah kalian menetapkan tujuan hidup, buatlah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan hidup yang sudah Anda tetapkan. Jelas ya sampai di sini? Yuk, makanya jangan buang-buang waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Oke? Jadi usahakanlah posisikan diri kalian menjadi orang yang tepat dulu, teman-teman. Karena lilin tidak akan berfungsi jika berada di tempat yang terang. Begitupun kapal yang besar tidak akan bermanfaat jika tidak mengarungi lautan samudra yang luas. Memang ya, kita tidak bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi percayalah bahwa kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh apa yang Anda lakukan saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita punya hobi gemar mengeluh dan lebih banyak bermalas-malasan dalam menjalani kehidupan, saya yakin masa depan kalian dalam 2 atau 3 tahun ke depan akan tetap sama seperti sekarang. Bahkan bisa lebih buruk lagi. Sebaliknya, walaupun kondisi Anda sangat buruk saat ini, walaupun hidup Anda terasa begitu berat saat ini, tapi jika Anda sudah memiliki tujuan hidup, Anda terus berdisiplin dan terus berupaya untuk mewujudkan impian-impian itu. Saya yakin dan percaya, tentunya atas seizin Tuhan ya, dalam 2-3 tahun ke depan, kondisi hidup Anda akan jauh lebih baik dari sekarang. Oke, ini juga tidak kalah penting ya. Teman-teman juga harus pahami, tidak ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Makanya, tetapkanlah tujuan hidup kalian saat ini juga. Karena dengan Anda memiliki tujuan hidup, berarti Anda telah memiliki perspektif yang benar dalam hidup Anda. Percaya deh sama saya, kalian tidak akan bakal tersesat kok jika kalian sudah memahami dan mengetahui rute tujuan hidup kalian. Yang terpenting kalian memiliki tujuan hidup dulu. Gak usah memikirkan hasilnya, gak usah memikirkan bayarannya dulu, ya.
Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, janganlah kalian takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena jika seandainya kalian jatuh, kalian juga akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang terpenting kalian berusaha lebih dulu. Perkara gagal atau berhasil itu adalah hak prerogatif Tuhan yang Maha Penentu. Tugas kita hanyalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ucapkan selamat berjuang bagi kalian semua. Saya selalu berdoa semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang sukses dan memiliki tujuan hidup. Baik, akhir kata saya ST Agustus Jatmoko mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.